Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas tema kita pada kesempatan kali ini, yaitu masalah persiapan bibit kelapa sawit. Perlu kita ketahui bahwasanya dalam berusaha tani, salah satunya di bidang perkebunan adalah yang paling penting itu berkaitan dengan bibit, pengadaan bibit. Bibit dalam hal ini, pembahasan kali ini saya akan menyampaikan asal dari mana bibit itu kita dapatkan. Tentunya mengenai bibit kelapa sawit. Memang banyak narasi-narasi yang mengatakan bahwa tidak begitu memprioritaskan terhadap asal dari mana kita dapatkan bibit kelapa sawit. Ya, boleh-boleh saja mempunyai pendapat begitu, tetapi perlu diketahui bahwasanya berusaha di bidang perkebunan, tentunya di komoditas kelapa sawit ini adalah suatu usaha yang keuntungannya merupakan jangka panjang, atau istilahnya kita melakukan investasi di jangka panjang. Oleh karenanya kita harus sangat memikirkan dari mana bibit yang akan kita tanam nantinya itu benar-benar bibit yang bagus. Nah, dari mana asal bibit kita dapatkan? Kami menyarankan ketika mau melakukan usaha di bidang perkebunan komoditas kelapa sawit ini, sebaiknya para petani mendapatkan bibit itu dari tempat-tempat yang resmi. Di mana tempat-tempat yang resmi? Adalah di perusahaan, di produsen, PT, lembaga yang memang mempunyai izin dari Kementerian Pertanian untuk memproduksi bibit, dalam hal ini dalam bentuk kecambah kelapa sawit atau KKS. Kenapa harus kita perhatikan betul ini? Ya karena begini, kalau kita menyiapkan bibit yang bermula dari bentuk KKS atau kecambah kelapa sawit, maka kita sudah pastikan bahwa bibit yang nantinya akan kita hasilkan itu sudah memenuhi syarat. Syarat dalam artian apa? Yang pertama, legalitas terhadap kecambah kelapa sawit yang akan kita tanam nanti itu jelas. Ketika memang nanti ada sesuatu hal yang tidak
diinginkan, maka kita pun jelas untuk dapat meminta pertanggungjawaban di mana kita pada saat itu membeli kecambah kelapa sawit itu. Nah, beda dengan ketika kita membeli dalam bentuk sudah menjadi bibit. Memang kalau kita membelinya di suatu perusahaan atau lembaga yang memang dia mempunyai izin, itu juga tidak masalah sebenarnya. Tetapi apakah kita juga bisa memastikan bibit itu berasal dari kecambah-kecambah yang bagus? Nah, ini juga belum bisa dikatakan dipercaya. Ya, karena bukan kita tidak percaya dengan orang, tetapi waspada lebih baik daripada kita menyesal di kemudian hari. Makanya saya sangat menyarankan untuk membeli kecambah kelapa sawit di produsen-produsen yang mempunyai legalitas untuk melakukan penjualan. Kalau dalam bentuk bibit, kita memang tidak bisa membedakan mana itu bibit yang unggul, mana itu bibit yang katakanlah mariles. Ketika dalam bentuk fisiknya bibit, kita tidak bisa membedakan. Nah, kapan kita bisa membedakan? Ya nanti ketika tanaman itu sudah produksi. Nah, memang semua kelapa sawit, baik itu bibit unggul maupun tidak unggul, ketika TBM pertama itu akan menunjukkan tanaman itu memiliki buah yang memang banyak. Tetapi memang tidak semuanya. Ya beda. Kalau bibit unggul itu bisa dikatakan ya 80% ke atas itu akan bagus produksinya nanti. Tapi ketika bibit itu tidak unggul, maka mungkin bisa di angka 50%. Nah, ini sangat merugikan. Dan itu kita menunggunya itu kan sudah rugi waktu. Katakanlah 3 tahun. Nah, di dalam 3 tahun kita menunggu. Nah, ketika kita dapatkan tanaman itu tidak menghasilkan produksi yang bagus, yang baik, maka ini kita sudah rugi. Nah, bagaimana caranya mendapatkan kecambah kelapa sawit yang unggul? Ya, kita set saja ya, kita cari di Google perusahaan-perusahaan yang memang sudah mempunyai izin untuk memproduksi kelapa sawit. Misal saya contohkan PPKS Medan. Nah, ini silahkan cari kontak personnya. Nah, setelah didapat, maka hubungi langsung pihak marketingnya, sales marketingnya, untuk menanyakan syarat dan ketentuan supaya bisa membeli kecambah di perusahaan tersebut. Nah, pasti dari situ kita mendapatkan informasi terhadap varietas-varietas yang ada di perusahaan itu. Nah, tergantung kita mau pilih yang mana. Tetapi ketika kita sudah menghubungi pihak perusahaan yang memang sudah mempunyai legalitas resmi, maka itu tidak diragukan lagi. Dan apakah semua kecambahnya nanti akan baik
Ya tidak juga. Tetap nanti kita akan melakukan seleksi. Seleksi pada saat kita semai, baik di pembibitan pre-nursery maupun di pembibitan minor nursery sampai dengan nanti akan ditanam di lahan. Nah, ketika nanti kita sudah mendapatkan informasi, itu akan lengkap informasi yang kita dapatkan. Pertama, mungkin dari bentuk polongnya, bentuk kecambahnya, kemasannya, labelnya, dan segala macam informasi sesuai dengan label-label atau produk-produk yang memang menjadi ikon di suatu PT atau lembaga produsen kelapa sawit, kecambah kelapa sawit maksud saya. Kenapa kita harus menjadikan suatu hal yang penting? Tadi sudah saya sampaikan bahwa investasi dalam sebuah usaha kelapa sawit ini sangat panjang. Maka kita harus memikirkan secara matang bagaimana mempersiapkan dasar, karena bibit ini sangat dasar, hal yang vital. Hal yang pertama kali kita harus penuhi syaratnya, dan juga kita harus sediakan sedemikian rupa sehingga nantinya ketika tanaman bibit itu kita tanam, itu akan menghasilkan produksi TBS yang tinggi. Selanjutnya, hal yang terkait dengan bibit ini memang bisa dikatakan simple atau sulit, tidak juga. Tapi pada dasarnya bagaimana kita menghendaki suatu usaha itu akan menghasilkan dan menambah pendapatan. Nah, ini perlu dicamkan oleh para petani ketika mau berusaha. Makanya paradigma yang kita harus tanamkan bahwa bibit harus berasal dari produsen yang memproduksi kecambah kelapa sawit yang resmi. Ketika sudah kita lakukan, nah baru selanjutnya, tahap-tahap selanjutnya kita akan penuhi. Tapi ketika yang satu ini, masalah bibit ini tidak bisa kita hadirkan dengan baik, maka kegiatan yang lain menyangkut perawatan dan lain sebagainya itu akan tidak maksimal. Bisa dikatakan ya sia-sia. Kenapa? Karena kita melakukan pemupukan, perawatan, pemeliharaan, harapan kita adalah supaya kebun itu memberikan hasil dan menambah pendapatan kita secara maksimal. Nah, tetapi ketika ini tidak sampai di titik maksimal, maka usaha ini dikatakan tidak berhasil atau bahkan nanti bisa rugi. Nah, apalagi kalau dibandingkan dengan komoditas lain, misal tanaman pangan, tanaman hortikultura, nah itu malah lebih menjanjikan daripada tanaman kelapa sawit. Nah, tetapi kalau petani memang sudah beriktikad untuk mempunyai
niat berusaha dalam komoditi kelapa sawit ini, maka hal yang krusial adalah menyiapkan bibit yang baik. Bibit yang baik akan menjamin suatu produksi yang tinggi. Artinya apa? Ketika kita melakukan perawatan, pemupukan misalnya, nah potensi terhadap deskripsi varietas itu kita bisa penuhi, kita bisa dapatkan. Beda halnya dengan ketika bibit itu memang katakanlah abal-abal, karena kita tidak tahu, memang katakanlah kita mengambilnya dari pohon yang bagus. Nah, tetapi apakah yang kita ambil, yang kita tanam itu akan bagus juga? Ya mungkin ada, tetapi tidak akan banyak. Jadi ketidakpastian ini, maka kita jangan mengambil semacam resiko. Nah, karena apa? Karena ketika kita sudah membeli bibit kecambah dari produsen yang resmi saja, ketika kita tidak paham, kita tidak tahu, kita tidak melakukan yang namanya seleksi, ini juga nanti bibit yang akan kita tanam mungkin tidak semuanya bagus. Nah, tetapi ini beda halnya ketika kalau bibit itu memang asalnya tidak bagus. Walaupun kita seleksi sedemikian rupa ketatnya, itu tidak akan maksimal. Tidak akan semuanya maksimal. Produksinya tidak akan maksimal. Karena apa? Ya karena itu tadi, turunan dari fenotipnya itu dia tidak akan sama dengan indukannya. Walaupun sama, masalahnya pada saat yang kita ambil ini nanti tidak sama dengan indukannya. Nah ini. Tetapi ketika kita membeli dari memang produsen yang mempunyai keahlian di bidang pemuliaan tanaman, ya kan? Nah, dia sudah melakukan inovasi bagaimana menciptakan sebuah bibit atau kecambah kelapa sawit dengan produksi yang memang bagus, dan di situ biasanya sudah disertakan dengan deskripsinya, di mana dia tumbuh, ya kan, di lahan apa segala macam, itu sudah jelas. Ini pun sudah ada deskripsi, ini pun kadang-kadang kita petani masih belum berhasil, apalagi kita mengambil bibit itu yang tidak jelas. Memang kalau ketika bibit itu kita ambil dari lokasi di mana kita mau tanam bibit itu, maka tidak jauh pertumbuhannya akan, karena sudah beradaptasi. Benar. Nah, cuman walaupun tumbuhnya bagus, tetapi karena potensi produksinya ini memang tidak bisa menurunkan sifat indukannya langsung kepada anaknya itu, maka ya pasti ini akan jauh dari yang kita harapkan. Maka dari itu, pemilihan bibit saya menyarankan untuk membeli langsung di tempat-tempat produsen yang memang mempunyai legalitas menjual kecambah kelapa sawit. Informasi lain yang bisa kita dapatkan bahwasanya ketika kita membeli kecambah dari lembaga atau perusahaan yang memang resmi, maka kita nanti akan mendapatkan sebuah sertifikat
hasil persilangan dari varietas yang kita beli. Nah, ini penting juga. Jadi kita harus jelas juga, bahkan ini nanti ke depan mungkin menjadi syarat ketika pabrik kelapa sawit ingin membeli TBS, tandan buah segar, harus menyertakan historis dari bibit kelapa sawit. Salah satu yang bisa jadi dokumen yang bisa kita berikan adalah sertifikat. Ya, yang bagusnya sertifikat itu kalau kita mempunyai usaha ya sertifikat nama kita. Tapi setidaknya kita memiliki sertifikat itu. Pertanyaannya, ketika memang kita membeli bibit dan penjual bisa menunjukkan sertifikat itu, ya mungkin bisa. Cuman yang jadi permasalahan, apakah bibitnya yang kita beli itu sesuai dengan sertifikat yang ditunjukkan itu? Ini yang jadi permasalahan. Ketika kita memang dari awal kita tidak tahu apa kecambah yang ditanam itu bagus dan dijual sesuai dengan spesifikasi sertifikat itu. Nah, ini yang kita masih ragu. Bukan kita tidak percaya, tapi bagi petani yang ingin berusaha, ini harus jadi pertimbangan. Bukan kita suuzon dengan orang, tidak percaya dengan orang, tapi lebih kepada kehati-hatian dalam hal ini ketika kita memilih bibit yang akan kita gunakan untuk penanaman di lahan kita. Kalau bibit itu sudah kita dapatkan, maka nanti kita tahu betul proses yang akan kita lalui dari kecambah, terus kita nanti akan melakukan penyemaian sampai dengan bibit itu nanti bisa ditanam. Nah, dari tahap-tahapan mulai dari penanaman, penyemaian di pre-nursery ke main nursery, nanti kita lakukan seleksi, ya kan? Dan belilah kecambah itu ketika kita memang mau membuka, misalnya saya contohkan dalam 1 hektar, misalnya untuk pelepah pendek misalnya, itu dibutuhkan bibit sebanyak 140. Nah, kita jangan membeli sebanyak itu, kita harus lebihkan. Kita harus lebihkan, ya setidaknya kita membelinya ya 200 atau bisa 250. Gunanya apa? Gunanya nanti ketika kita melakukan seleksi, ya kan, itu memang benar-benar kita dapatkan bibit yang memang bagus. Nah, yang kita ragu, yang tidak bagus, maka kita tidak tanam. Nah, ketika kita mempersiapkannya lebih banyak, maka kita tidak takut untuk nanti kekurangan dalam melakukan penanaman. Tetapi kalau kita hanya membeli kecambahnya nanti pas-pasan, nah ini nanti ini akan terjadi semacam keraguan-raguan. Nah, nanti padahal bibit itu layak disertasi, tetapi karena ketika terlalu banyak disertasi, maka kuota bibitnya berkurang. Nah, inilah yang nanti akan memaksakan bibit yang selayaknya disertasi itu akan kita tanam. Nah, inilah hal yang penting ketika kita membeli kecambah kelapa sawit. Untuk populasi 1 hektar, maka belilah di angka 200 atau 250. Nah, kita akan leluasa untuk melakukan seleksi, sehingga kita memang dapat benar-benar memilih
menanam bibit yang bagus. Nah, mungkin itu saja pembahasan asal bibit yang harus kita penuhi, karena ketika kita salah memilih ini, terutama ini kami tujukan kepada petani pemula. Kepada petani pemula, jangan sampai kita salah dalam membeli bibit kelapa sawit. Karena kesalahan ini akan memberikan dampak penyesalan yang di kemudian hari. Dan ketika kita salah, nah ini kita sudah satu, yaitu rugi waktu. Karena kita menunggu untuk sampai dengan melihat bibit itu nanti bagus adalah nanti di usia 3 tahun, yaitu ditunjukkan dengan dia mengeluarkan tandan buah segar. Nah, maka dari itu berhati-hatilah dalam memilih bibit. Belilah bibit dari kecambah kelapa sawit di tempat-tempat yang memang mempunyai izin untuk memproduksi kecambah kelapa sawit. Demikian pembahasan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat, dan apabila bibit kelapa sawit sudah kita siapkan dengan baik, maka modal awal, modal dasar sudah kita persiapkan. Untuk itu, terima kasih kepada penggemar channel ini, mudah-mudahan bermanfaat, dan untuk kemajuan channel YouTube ini, maka saya mohon untuk memberikan subscribe, like, comment, and share. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat